Lo pernah nggak sih merasa hidup kayak berputar di tempat aja? Kerja, bayar tagihan, ngurusin masalah sehari-hari, dan kadang ngerasa nggak ada waktu buat ngambil langkah besar ke depan? Di tengah kesibukan itu, penting banget buat lo berhenti sejenak dan mikir, apa sih yang sebenarnya bisa bikin hidup gue lebih baik dalam jangka panjang? Terkadang, kita lebih fokus ke hal-hal kecil yang mendesak, tapi justru hal-hal besar, investasi pada diri sendiri, kesehatan, dan masa depan, yang bakal ngubah hidup lo. Dari segi karir, kesehatan, keuangan, hingga hubungan sosial, semuanya bisa jadi lebih baik kalau lo mulai melakukan perubahan kecil yang konsisten. Gak perlu khawatir kalau lo mulai merasa bingung atau gak tahu harus mulai dari mana. Semua hal itu butuh proses, dan yang penting adalah langkah pertama. Setiap investasi yang lo lakukan, baik itu waktu, energi, atau uang, akan jadi pondasi buat masa depan yang lebih baik. Ini bukan soal seberapa cepat lo bisa sukses, tapi tentang bagaimana lo bisa menjaga keseimbangan dalam hidup dan terus berkembang. Gak hanya dalam karir, tapi juga dalam kehidupan pribadi lo. Selamat datang di channel Motivasi Sukses. Yuk buat pilihan-pilihan yang lebih bijak dan fokus, yang benar-benar penting buat masa depan lo. Yang pertama, luangkan waktu untuk berpikir. Lo pasti pernah ngerasa kalau waktu itu selalu kurang kan? Apalagi kalau lo lagi sibuk banget, entah itu kerjaan numpuk, tagihan yang nunggu dibayar, atau deadline yang terus nempel. Kadang, lo mikir kalau nyempetin waktu buat berhenti sebentar dan mikir itu kayak nggak penting. Karena lo harus ngejar semua deadline, bener gak? Bayangin lo nggak punya waktu buat mikir. Lo terus terjebak dalam rutinitas yang itu-itu aja. Lo bakal ngerasa kayak lagi di roda yang muter terus tapi nggak pernah maju. Masalah terus datang, dan lo malah nggak sempat buat mencari solusi, apalagi mikirin langkah selanjutnya. Itu yang bikin lo merasa mampet. Padahal, kalau aja lo bisa ngasih waktu buat berhenti sejenak dan berpikir, lo bisa keluar dari rutinitas itu. Waktu untuk mikir itu bukan tentang berhenti total dan jadi nggak produktif. Justru, ini tentang ngereset otak lo, biar lo bisa nentuin langkah lo berikutnya dengan lebih jelas dan terarah. Ketika lo memberi waktu buat mikir, lo bakal lebih siap buat menghadapi masalah, jadi keputusan lo lebih tepat, dan lo bisa ngarahin energi lo ke hal yang benar-benar penting. Jadi meskipun lo lagi sibuk banget dan banyak yang harus diselesaikan, jangan lupakan waktu buat mikir. Kadang, berhenti sejenak itu justru bikin lo jadi lebih produktif, lebih fokus, dan akhirnya lo bisa maju lebih cepat, daripada cuma ngejar deadline tanpa arah yang jelas. Jadi, mulai sekarang, coba deh luangin waktu buat berhenti sejenak, mikir, dan nentuin langkah lo yang berikutnya. Lo bakal kaget banget sama hasilnya. Yang kedua, miliki dana darurat. Coba deh bayangin, tiba-tiba mobil atau motor lo rusak atau lo harus pergi ke dokter karena sakit mendadak. Nggak ada yang pernah tahu kan, kapan keadaan darurat itu datang? Nah, kalau lo nggak punya dana cadangan, lo bakal jadi panik, bingung, dan bisa-bisa terpaksa minjem uang ke orang lain atau pakai kartu kredit dengan bunga tinggi. Boro-boro ngerasa tenang, malah bikin keuangan lo makin berantakan. Kan nggak enak banget kan? Dengan punya dana darurat, lo bisa mencegah hal-hal nggak terduga ini. Dana darurat itu bukan cuma buat hal-hal yang gede banget, kayak mobil rusak atau rumah kebanjiran, tapi juga buat hal-hal kecil yang bisa ganggu arus kas lo, kayak mesin cuci rusak atau lo butuh biaya perawatan medis mendesak. Yang penting, dana darurat itu bikin lo lebih siap menghadapi hal-hal yang gak pernah lo duga sebelumnya tanpa harus terganggu dengan masalah keuangan. Gak perlu langsung ngumpulin dana darurat yang besar banget. Coba dulu buat nyisihin sedikit demi sedikit dari penghasilan lo, misalnya 10 hingga 20% per bulan. Meskipun kelihatannya kecil, lama-lama jumlahnya bisa cukup banget buat cover keadaan darurat yang tiba-tiba datang. Bahkan kalau cuma ada sedikit, itu udah bisa bikin lo merasa lebih tenang dan gak panik pas ada masalah yang muncul. Yang penting, lo konsisten buat nyisihin uang buat dana darurat ini. Jadi, meskipun lo ngerasa susah banget nyisihin uang, cobalah mulai dari yang kecil. Dana darurat itu bukan soal banyaknya, tapi soal konsistensinya. Dengan punya dana darurat, lo udah ngelindungin diri dari potensi masalah yang bisa bikin keuangan lo makin parah. Jangan tunggu sampai lo ada di situasi darurat dulu baru kepikiran buat nyisihin dana. Mending lo mulai sekarang juga. Yang ketiga, belajar skill yang menghasilkan uang. Lo mungkin ngerasa belajar hal baru itu kayak buang-buang waktu dan duit, apalagi kalau lo lagi sibuk dan stres dengan kebutuhan sehari-hari. Tapi, coba deh lo pikirin lagi.
Belajar skill yang punya potensi penghasilan tinggi itu sebenarnya bisa jadi langkah besar buat lo keluar dari rutinitas hidup yang cuma gaji pas-pasan. Skill kayak coding, digital marketing, desain grafis, atau analisis data tuh bukan cuma buat orang-orang yang pengen kerja di perusahaan besar, tapi juga bisa bikin lo kerja remote, jadi freelancer, bahkan buka bisnis sendiri. Bayangin deh, lo belajar coding atau digital marketing, lo bisa ngerjain project dari rumah, kerja dengan klien internasional, atau ngejar pekerjaan yang bayarannya lebih tinggi. Itu semua bisa lo dapetin dengan menginvestasikan waktu dan usaha buat belajar. Jadi, meskipun belajar itu butuh waktu dan kadang bikin pusing, hasilnya nanti bisa jauh lebih besar dan bertahan lama. Belajar skill baru tuh bukan buat nyanyain duit, tapi buat naikin level kehidupan lo. Yang keempat, tidur yang cukup. Pernah nggak lo mikir kalau tidur itu cuma buang-buang waktu, dan kerja lebih keras, tidur lebih sedikit, bisa bikin lo lebih produktif? Emang sih, kadang kita ngerasa kayak gitu, apalagi kalau lagi dikejar deadline atau banyak tugas yang harus diselesaikan. Tapi percayalah, kurang tidur justru bisa bikin lo lebih gampang stres, susah fokus, bahkan bikin keputusan yang lo ambil jadi nggak tepat. Tidur yang cukup itu sebenarnya penting banget buat kesehatan mental dan fisik lo. Otak lo butuh istirahat biar bisa tetap berfungsi maksimal. Kalau lo tidur yang cukup, otak lo bisa berpikir lebih jernih, ngambil keputusan yang lebih tepat, dan lo bakal lebih produktif ke depannya. Tidur yang cukup tuh kayak nge-charge baterai lo, biar lo bisa ngelakuin semua aktivitas lo dengan energi penuh dan fokus. Jadi, meskipun lo lagi banyak masalah atau kerjaan, jangan pernah remehkan pentingnya tidur yang cukup. Lo nggak bisa ngandalin tubuh lo untuk tetap produktif, kalau lo nggak punya energi yang cukup. Ini bukan cuma soal tidur yang lama, tapi tidur yang berkualitas. Ingat, tidur itu bukan kemewahan, tapi investasi buat kesehatan dan kesuksesan lo di masa depan. Yang kelima, beli pakaian yang berkualitas. Pernah nggak sih lo mikir kalau beli pakaian murah itu lebih hemat dan praktis? Tapi, lo juga harus tahu, kualitas pakaian itu penting banget lo. Nggak cuma buat nyaman di badan, tapi juga pengaruhnya ke gimana orang lain ngeliat lo. Pakaian yang bagus bisa nambah rasa percaya diri lo, terutama di momen-momen yang bisa banget nentuin masa depan, kayak wawancara kerja atau pertemuan penting. Kalau lo beli pakaian murah, memang sih awalnya lebih hemat, tapi sayangnya itu sering kali nggak awet. Bisa cepet rusak, warnanya jadi pudar, dan lo akhirnya mesti beli lagi. Nah, kalau lo investasi di pakaian berkualitas, itu bukan cuma tahan lama, tapi juga bikin lo tampil lebih siap dan profesional. Bayangin aja, kalau lo beli jas atau jaket yang bagus dan awet, lo bisa pakai itu selama bertahun-tahun, dan kualitasnya tetap terjaga. Jadi, meskipun harga pakaian berkualitas biasanya lebih tinggi, itu sebenarnya bisa jadi investasi jangka panjang. Lo hemat dalam jangka panjang. Selain itu, pakaian yang bagus juga ngebantu lo tampil lebih percaya diri dan siap menghadapi peluang yang akan datang. Yang keenam, miliki mobil yang reliable. Pernah nggak sih lo mikir, ya udah deh, beli mobil murah aja yang penting bisa dipakai. Wajar sih, apalagi kalau dana terbatas. Tapi, lo tahu nggak kalau kadang mobil murah itu malah bikin lo keluar uang lebih banyak di masa depan? Iya, mobil yang sering rusak dan butuh banyak perbaikan itu bukan cuma ganggu aja, tapi juga bikin lo kehabisan uang dan waktu. Bayangin aja, harus terus-terusan ke bengkel, biaya perawatan tinggi, dan lo nggak bisa kemana-mana karena mobil lo rewel. Makanya, daripada lo terus-terusan ngeluarin duit buat perbaikan, lebih baik lo investasi di mobil yang terpercaya, meskipun harganya sedikit lebih mahal di awal. Mobil yang awet, jarang rusak, dan punya kualitas bagus itu bisa jadi keputusan yang lebih bijak dalam jangka panjang. Selain itu, pilih mobil yang irit bensin dan gampang dirawat, supaya pengeluaran lo bisa lebih hemat. Jadi, meskipun lo harus nabung lebih lama buat beli mobil yang lebih baik, itu bakal ngebantu lo lebih hemat dalam jangka panjang. Pikirin juga soal kenyamanan dan keamanan lo dalam berkendara. Mobil yang bisa diandalkan itu bukan cuma soal harga, tapi lebih ke kualitas dan ketahanan yang akhirnya ngebuat hidup lo lebih lancar dan bebas dari stres masalah mobil yang sering rusak. Yang ketujuh, bayarlah orang lain untuk mengerjakan hal-hal kecil yang rutin. Lo pasti sering ngerasa kayak lo harus ngerjain semuanya sendiri, kan? Dari beres-beres rumah, belanja kebutuhan bulanan, sampai urusin administrasi yang gak ada habisnya. Tapi coba deh pikirin lagi, kalau lo terus-terusan ngerjain semua hal kecil itu,
lo bakal kehabisan waktu buat fokus ke hal-hal yang lebih besar dan penting, kayak kerjaan yang ngasih lo penghasilan lebih, atau belajar skill baru yang bisa ngubah hidup lo. Nah, di sini peran bantuan orang lain jadi penting. Menyewa bantuan untuk tugas-tugas kecil itu bukan berarti lo boros atau nggak mandiri. Justru, itu bisa jadi cara lo buat lebih produktif dan ngatur waktu lo dengan lebih bijak. Misalnya, bayar orang buat bersihin rumah atau ngerjain pekerjaan rumah tangga lainnya bisa ngasih lo ruang dan waktu buat fokus ke pekerjaan yang ngasih lo lebih banyak penghasilan atau kegiatan yang benar-benar bermanfaat buat masa depan lo. Coba deh bayangin, kalau lo bisa menggunakan waktu itu untuk nambah skill atau ngembangin karir, hasilnya bakal jauh lebih maksimal. Jadi, jangan takut untuk ngerlain tugas-tugas kecil ke orang lain. Ini bukan soal kemalasan, tapi soal prioritas. Dengan begitu, lo bisa fokus ke hal-hal yang lebih besar dan pastinya bisa ngebantu lo berkembang lebih cepat ke arah yang lo tuju. Yang kedelapan, ciptakan lingkungan yang mendukung. Pernah nggak sih lo ngerasa kalau teman-teman lo tuh malah ngedorong lo buat kebiasaan buruk? Misalnya, mereka ngajak lo nongkrong terus tanpa arah, gak ada tujuan, atau bahkan kadang bikin lo ngerasa insecure dan kurang percaya diri. Nah, lingkungan yang lo pilih itu sebenarnya punya pengaruh besar banget terhadap bagaimana lo berkembang lo. Lingkungan yang positif dan mendukung bisa bantu lo buat naik level dalam hidup. Bayangin deh, kalau lo dikelilingi orang-orang yang punya mindset maju, yang selalu dorong lo buat jadi lebih baik dan mencapai tujuan lo bakal ngerasa lebih semangat. Lo jadi lebih termotivasi buat ngerjain hal-hal yang bener-bener penting buat masa depan lo. Bahkan, lo bisa belajar banyak hal baru dan dapat perspektif yang lebih luas. Jadi, jangan underestimate pentingnya punya komunitas yang bisa bantu lo tumbuh. Coba deh lo cari teman-teman atau lingkungan yang punya tujuan yang sama, baik itu di dunia kerja, pendidikan, atau bahkan di hobi yang lo geluti. Ini bakal bikin lo nggak merasa sendirian, dan bisa saling berbagi dukungan serta inspirasi. Jadi, kalau lo ngerasa lingkungan lo sekarang nggak mendukung, mulai deh cari lingkungan yang lebih baik dan lebih positif yang bisa bawa lo ke arah yang lebih maju. Yang kesembilan, menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental itu kadang-kadang suka terlupakan, apalagi di zaman sekarang yang serba cepat, penuh tekanan, dan gak ada habisnya. Semua orang kayaknya selalu sibuk ngejar target, kerja keras, dan memenuhi ekspektasi. Tapi, lo harus sadar kalau kesehatan mental itu bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Kalau lo nggak jaga, lo bisa gampang burnout, stres, dan bahkan ngerasa hidup tuh isinya cuma beban aja. Meluangkan waktu buat diri sendiri, ngobrol sama temen, atau bahkan ikut terapi itu bukan hal yang cuma buat orang yang ada masalah doang lo. Ini bisa jadi investasi gede buat masa depan. Sebenarnya, menjaga kesehatan mental itu nggak harus selalu lewat hal yang berat. Lo bisa mulai dengan hal-hal kecil seperti meditasi, olahraga ringan, atau me time. Ingat, kalau mental lo sehat, lo bakal jauh lebih produktif dan siap ngadepin semua tantangan hidup, entah itu kerjaan, relasi, atau masalah personal. Jangan tunggu sampai lo ngerasa hancur banget baru mulai jaga mental, karena menjaga kesehatan mental itu harus jadi bagian dari rutinitas setiap hari. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi, mulai sekarang, kasih perhatian yang lebih ke kesehatan mental lo. Yang ke-10, membangun jaringan atau networking. Lo pasti udah sering dengar kata networking kan? Tapi seringnya kita cuma mikir kalau networking itu cuma buat cari koneksi buat kerja doang. Padahal ini lebih dari sekedar itu loh. Jaringan bisa jadi kunci buat membuka banyak kesempatan dalam hidup lo, baik itu peluang kerja baru, bisnis, atau bahkan nemuin mentor yang bisa ngajarin lo cara sukses. Di dunia yang makin terhubung kayak sekarang, siapa yang lo kenal kadang bisa jauh lebih penting daripada apa yang lo tahu. Coba deh bayangin, kalau lo punya teman atau kenalan yang udah berpengalaman di bidang yang lo minati, mereka bisa ngebantu dapetin insight berharga, bahkan peluang yang nggak lo dapet di tempat lain. Networking itu bukan soal nyari orang buat dimanfaatin, ini soal membangun hubungan yang saling menguntungkan. Lo bisa mulai bangun jaringan yang positif dengan cara ikut event, gabung ke komunitas, atau sekedar ngobrol dengan orang-orang yang punya pengalaman lebih. Jangan malu buat nyapa orang baru dan belajar dari pengalaman mereka. Jangan cuma fokus nyari kerjaan, tapi pikirin juga bagaimana jaringan itu bisa bantu lo berkembang di berbagai aspek dalam kehidupan. Dengan jaringan yang luas dan solid, banyak peluang baru yang bisa lo temuin, dari kerjaan, kolaborasi, sampai ide-ide bisnis yang mungkin aja belum kepikiran sebelumnya. Jadi, mulai sekarang, bangun dan rawat jaringan lo, karena bisa jadi itu adalah investasi yang jauh lebih berharga dari yang lo bayangin.
Yang ke-11, pendidikan yang berkelanjutan. Terkadang, kita mikir kalau kita udah lulus kuliah, ini berarti udah cukup. Tapi lo pasti tahu kalau dunia itu nggak berhenti berkembang kan? Dan karenanya lo juga nggak boleh berhenti untuk belajar. Ini nggak cuma soal lulus sekolah atau kuliah lo. Proses belajar bisa terus berlanjut sepanjang hidup. Banyak cara untuk lo bisa terus belajar, kayak kursus online, baca buku, atau ikut seminar-seminar yang berhubungan sama bidang yang lo minati. Demikian juga dunia kerja, ini juga nggak statis, selalu ada tren baru, teknologi baru, dan cara kerja yang berubah. Kalau lo nggak terus belajar, lo bisa ketinggalan zaman dan nggak bisa bersaing di pasar kerja yang semakin ketat. Ini penting banget, apalagi buat lo yang pengen terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan, terutama di dunia yang makin digital. Jadi, jangan pernah merasa cukup dengan apa yang lo pelajari di sekolah atau kuliah, cobalah terus cari peluang buat upgrade diri. Misalnya, lo bisa mulai belajar skill baru yang bisa nambahin nilai diri lo, kayak bahasa asing, desain grafis, atau bahkan coding. Dengan terus belajar, lo nggak cuma menjaga diri supaya tetap relevan di dunia kerja, tapi juga membuka banyak kesempatan baru yang mungkin nggak lo temuin sebelumnya. Ingat, setiap skill baru yang lo kuasai itu jadi modal penting buat lo ngejar impian dan membangun masa depan yang lo inginkan. Jadi, jangan pernah berhenti belajar, dan setiap pengetahuan baru adalah investasi buat diri lo. Yang ke-12, investasi di aset yang menghasilkan. Mungkin lo langsung mikir kalau investasi itu hanya buat orang kaya doang. Tapi sebenarnya, investasi itu bukan cuma buat orang yang udah punya banyak uang. Lo bisa mulai investasi dengan hal-hal yang lebih sederhana dulu, kayak saham, reksadana, atau bahkan properti kecil-kecilan. Intinya, investasi itu lebih dari sekadar nyimpen duit, tapi gimana caranya lo memanfaatkan apa yang lo punya sekarang buat masa depan. Dengan investasi yang tepat, lo bisa bikin uang lo kerja buat lo, bukan cuma lo yang kerja untuk uang. Misalnya, lo mulai nabung sedikit-sedikit atau investasi di saham atau reksadana. Meskipun awalnya jumlahnya kecil, kalau lo konsisten, itu bisa berkembang seiring waktu. Banyak orang yang rasa ragu buat mulai, takut salah pilih atau merasa nggak punya cukup uang buat investasi. Padahal, investasi kecil yang dilakukan secara teratur bisa memberi dampak besar di masa depan. Jangan anggap remeh investasi yang dimulai dari jumlah kecil, karena dalam jangka panjang, hal itu bisa jadi sesuatu yang besar banget. Dan investasi bukan cuma soal duit lo, tapi juga soal pengetahuan. Lo bisa belajar cara-cara investasi yang lebih bijak, supaya makin cerdas dalam mengelola uang dan aset lo. Investasi yang lo mulai hari ini, bisa bikin masa depan lo lebih terjamin. Yang ke-13, kebiasaan yang sehat. Lo tahu kan, kalau kebiasaan sehat itu penting banget? Tapi seringkali kita ngerasa malas atau nggak punya waktu buat olahraga, makan sehat, atau tidur cukup. Padahal, kebiasaan sehat itu sebenarnya investasi yang benar-benar ngaruh ke kualitas hidup lo dalam jangka panjang. Mungkin sekarang belum kelihatan hasilnya, tapi percayalah, kalau dimulai dari sekarang, kebiasaan sehat bisa benar-benar ngebantu lo di masa depan. Mulai deh dengan hal-hal kecil yang gampang dilakukan. Makan makanan bergizi, olahraga rutin, dan tidur cukup. Tubuh lo bakal punya energi. Olahraga juga nggak perlu yang berat-berat, cukup jalan kaki, jogging, atau ikut kelas olahraga yang lo suka. Dan yang nggak kalah penting, tidur yang cukup. Kalau lo tidur cukup, otak dan tubuh lo bisa istirahat, jadi besoknya lo bisa lebih fokus dan semangat lagi. Dan yang lebih penting, kebiasaan sehat itu nggak cuma ngaruh ke fisik lo, tapi juga mental lo. Ketika tubuh lo sehat, pikiran lo bisa bekerja dengan lebih maksimal. Nggak cuma itu, lo juga bakal ngerasa lebih bahagia dan lebih siap ngadepin tantangan. Jadi, meskipun nggak langsung kelihatan, kebiasaan sehat itu bakal jadi investasi yang sangat berharga buat kehidupan lo di masa depan. Jadi, ayo mulai dari sekarang. Yang ke-14, pekerjaan yang memenuhi passion lo. Pernah ngerasa kalau pekerjaan lo sekarang nggak sesuai dengan passion lo? Atau lo cuma ngikutin arus aja dan nggak tahu apa yang sebenarnya lo pengen? Banyak orang yang terjebak di pekerjaan yang nggak mereka suka, cuma demi keamanan finansial atau karena takut ngambil risiko. Tapi, percayalah, investasi terbesar yang bisa lo lakukan adalah mengejar pekerjaan yang lo suka. Memang nggak gampang sih, dan nggak selalu soal uang yang datang pertama. Mungkin lo bakal merasa tantangannya lebih besar, dan dalam beberapa kasus, gaji awal mungkin nggak setinggi yang lo harapkan.
Tapi, kerja di bidang yang lo senangi akan bikin lo lebih bahagia dan bersemangat. Lo nggak bakal merasa seperti dibebani. Lo bakal lebih termotivasi buat berkembang dan nggak gampang nyerah. Ini bisa bikin lo lebih fokus dan konsisten. Lo bakal ngerasa lebih puas, bahkan kalau lo harus kerja keras sekalipun. Jadi, meskipun tantangannya besar dan nggak selalu mulus, jangan takut untuk nyari pekerjaan yang benar-benar lo inginkan. Hasilnya nggak cuma duit, tapi kepuasan batin yang nggak bisa dibeli. Jadi, yuk mulai cari cara buat mengejar passion lo. Nah, apakah lo sudah merasa lebih tercerahkan sekarang? Atau lo punya pendapat lain? Lo bisa tuliskan di kolom komentar mengenai hal ini. Pada intinya, proses menuju kehidupan yang lebih baik itu panjang dan penuh tantangan, tapi yang terpenting adalah memulai. Ingat, investasi bukan cuma soal uang, tapi juga soal apa yang lo lakukan hari ini untuk masa depan. Terakhir, terima kasih sudah menonton ya. Kamsia, and until I see you again. Salam sukses.